eee, ya baik, semuanya, selamat pagi semuanya. Eee, kita lanjutkan pembahasan kita ini, dasar-dasar, bagaimana nanti menghitung. Nah ini yang mulai sibuk itu yang semester 7 saya cerita, ada yang mau diajak ke 8 juga karena harus membuat meja, untuk tomografi. Nanti membawa proplan ya, proplan itu bahan bakar roket yang akan di, radiografi, dengan cara tomografi berputar untuk melihat apakah di dalam proplan itu ada cacat ya, ada sesuatu yang kosong dari apa, eee, proplan itu kan dipasang di casing-nya roket itu. Nah, kalau ada proplan yang kosong maka nggak jadi roketnya nggak jadi diluncurkan, diulang lagi, dicor lagi, kayak dicor gitu ya, di propelnya dimasukkan lagi dalam casing-nya itu. Nah, meja yang berfungsi untuk memutar proplan itu, mejanya harus pertama solid ya, tidak goyang, kemudian, berputarnya itu dengan level yang jadi muter itu tidak boleh terjadi penyimpangan ketinggian sedikit pun. Nah itu, kemudian belakang itu diberi dudukan untuk film komputer radiografi. Nggak tahu nanti digital radiografi atau komputer radiografi. Dan karena ini opsinya apakah pakai Cobalt atau pakai, eee, Betatron. Kalau pakai Betatron izinnya ini sedang diproses. Izin untuk Betatronnya sudah keluar, tapi izin penggunaan di tempat lain itu beda lagi yang diusahakan. Jadi saya berharap memang mata kuliah-mata kuliah itu kalau syukur langsung mendekati problem gitu ya, mendekati, industri atau mendekati seperti itu ya, lapan dan lain-lain. Ya kita lanjutkan, hari ini yang lalu itu ada yang lalu tuh ada PR enggak ya? Enggak ada ya? Ada PR enggak, Pak Agung? Enggak, contoh contoh aja ya, Pak Agung Nggak ya? ada, Pak. Contoh Pak Nggak ada, aja. Pak. Iya iya. Oh. Mas Nabawi, halo? Hmm. Mas Nabawi ada nggak ini? Hmm. Yang sudah muncul siapa aja nih? Wah ada itu, Dava Nabawi itu, Mas Rizky Mubarak. Iya, Pak. Sudah sampai Jogja? Hari ini mau berangkat, Pak. Wah, hebat hebat. Ya, hati-hati di jalan. Kayaknya apa, Oleh-olehnya jangan lupa. Iya, Lampung Lampung oleh-oleh itu bakso Sony ya, Mas, ya? Kenal nggak dengan bakso Sony, Mas? Bukan, keripik pisang. Keripik pisang. Dikirim ke Serpong ya, Mas? Mas Rizky Mubarak. Ya, ini Keripik pisang sama apa itu ya, yang pakai sambal itu, Mas. Itu. Ya, yang oke, hari ini beberapa ya nanti sedikit ini desain for different type of loading, kemudian nanti masuk bahasan dengan kolom, karena di sini ada slenderness ratio ya, di sini ada rumus ini long column analysis, formula Euler, rumus Euler. Jadi untuk kolom-kolom yang atau batang-batang yang panjang, itu nggak boleh melebihi, Pak, itu harus dikaji dengan rumus Euler ini. Ini halaman 235 ini. Itu rumus Euler. Ada juga namanya rumus Johnson gitu ya, tapi kemudian dari rumus itu dibuat lewat spreadsheet ya, misalnya lewat karena bisa dengan rumus itu dimasukkan, rumusnya kan sudah misalnya, X sama dengan, Y kali berapa, itu kan X-nya dimasukkan di, Excel tuh bisa, berarti kalau mencari X itu tinggal masukkan
Y berapa, kalau misalnya Y kali 10 misalnya, 10-nya kan tetap itu ya, tinggal masukkan Y, maka X-nya ketemu. Jadi rumus-rumus itu dibuat spreadsheet, bahkan ada yang dulu itu membuat, tugas akhir, itu membuat rumus roda gigi. Karena dari rumus-rumus roda gigi itu ternyata tinggal masuk-masukkan aja, kayak ngitung, dulu juga apa, radiografi itu juga ada yang buat rumusnya. Ini kemudian nanti ada desain kolom, bagaimana membuat desain sebuah kolom ya, dan beberapa kruk ya, itu dari crack, dari kruk kolom, beberapa kolom yang terjadi apa crack itu contoh-contohnya itu di 250. Tapi kita akan mulai dari coba ya sedikit dari desain different type of loading, beberapa bentuk-bentuk pembebanan, karena di situ ada tipe loading dan stress ratio. Jadi ada namanya ini model sekarang stress ratio itu pakai finite element. Kalau Anda suka di apa namanya SolidWorks itu bisa pakai ini finite element ya untuk melihat stress ratio ini. Kemudian beberapa sih sudah sih sebenarnya sudah dibahas. Ya, ada namanya desain faktor 185. Prediction of failure, desain analisis method ya ini prediction of failure itu dibahas juga di sini. Ya kan kita coba lihat tipe-tipe di halaman 166 ya. Ini nggak bisa lewat ini, kemudian kita langsung aja nyari halaman 166 ya. Ini halaman 166. Belum. Ini Word kebablasan. Ya, baik kita bahas beberapa tipe dari pembebanan. Ini sebenarnya contohnya ini tipe pembebanan ini. Walaupun sebenarnya pernah kita bahas juga ya di materi buku anuman, buku yang bahasa Indonesia itu. Ya ini objektif dari bab ini mengidentifikasi beberapa variasi ya, jenis variasi tipe pembebanan di dalam beberapa contoh part dari mesin. Misalnya di situ disebutkan ada namanya pembebanan statik ya. Nah, ini ada pembebanan statik. Ya, ini statik. Ada namanya pembebanan yang berulang, repeated and reverse ya, pengulangan. Ya, pengulangan. Ini kemudian ada pembebanan yang fluktuasi, ya kadang tinggi, kemudian kadang-kadang sedang atau rendah, kadang tinggi lagi. Kemudian ada yang namanya shock or impact gitu ya. Jadi tegangan yang sifatnya tuh apa ya, impact itu kan apa ya, ya kayak tegangan impact gitu ya. Shock ya. Shock terapi gitu, ngagetke gitu. Tegangan yang apa membuat kejut ya, tegangan kejut ya. Kemudian ada yang namanya random. Nah, ini randomness. Randomness itu ya predictable, kadang orang random sok ora. Ini beberapa tipe dari various kind of loading. Di situ ada juga namanya, kemudian ada stress ratio dan bisa menghitung compute its value, bisa menghitung nilai dari tipe-tipe dari pembebanan. Ini various kind of loading. Ada konsep fatigue ya, lelah. Namanya konsep lelah itu sudah apa? Ini bisa dipelajari di dalam ini chapter ini. Ini chapternya adalah chapter 5 ini. Ya, nanti kalau ingin mendalami bisa dibaca ini.
Saya kurang tahu ini Pak Prat nanti yang mengeksekusi bukunya dari Andi Offset. Itu bagus kok, kalau sudah ada yang membeli. Ini stress ratio ya, namanya R dan ada stress ratio A. Ya, stress ratio R itu ya, itu ada 2 tipe stress ratio ya, yang digunakan ya. Pertama yang stress ratio R itu minimum stress dibanding maksimum stress. Nah, dibanding maksimum stress. Ini minimum per mark dibagi mark. Tapi kalau stress rasio A alternating stress ya. Alternating stress dan rata-rata. Ya, nanti kalau minimum maksimum sudah tahu ya minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Alternatif stress itu yang seperti apa? Alternating stress. Kalau rata-rata itu maksimum dan minimum dibagi itu dibuat rata-rata bisa itu ya. Itu nanti penggunaannya aja, contoh penggunaannya seperti apa nih, di rumus 53 itu. Ini contoh ya, ini contoh, sebuah tegangan stres ya. Nah ini stres rasio itu adalah 1 sebenarnya. Nah bisa dilihat ketika 0 itu belum terjadi pembebanan, tapi di sini waktu. Ya ini perjalanan ke sana itu waktu. Ya ketika belum bergerak ya ini masih 0. Ketika mulai bergerak itu waktu gitu kan, maka stresnya naik, naik itu. Nah, betulkah stres itu rata seperti ini? Ternyata tidak. Tegangan itu tidak rata gitu karena tadi ada tipe-tipe pembebanan. Ini ada maksimum, minimum, average tadi rata-rata. Nah ini alternating stress itu stres yang amplitudo. Amplitudo itu, ya amplitudo naiknya berapa, amplitudo nanti. Ini amplitudo dikatakan di sini. Tahu kalau amplitudo ya, sebuah, frekuensi itu ya, amplitudo itu kan digambarkan kan frekuensi itu ya. Ya, ini, min itu minus dari max, ya itu. Kemudian stress ratio R min 1, itu kalau yang itu. Ya ini yang namanya amplitudo gitu. Nah ini max-nya di sini, min-nya di sini, kemudian, ini rata-rata. Ya, kalau max dan min itu rata-rata nih. The stress rasio rata-rata itu ini, ya, tegangan maksimum plus minimum dibagi 2, itu rata-rata. Nah, yang dikatakan amplitudo itu ini. Stres amplitudo itu ini. Ya. Jadi dari 0 ke atas ini, nah ini tengah-tengahnya ini. Diambil tengah-tengahnya itu amplitudo. Ini contoh beberapa pembebanan. Ya ini ketika ini diameter 0,3 in. Kemudian diberi ya ini kalau sebenarnya ini bukan kalau kita membuat pengujian bahan, maka bentuknya harus dibuat seperti ini. Ini kalau membuat sampel ya, sampel untuk pengujian bahan ya. Nanti kalau ada praktikum uji bahan, maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada tabelnya. Ini kalau uji tarik tekan termasuk bending ya, itu ini dites ya. Ini yang dites ini kebetulan 0,3 in. 0,3 in ini dites ini. Ini kalau karena di sini ada rotating shaft, maka ini adalah uji putar, kelelahan putar, diputar ini. Ya, rotating shaft itu diputar. Diputar kemudian ini nanti akan patah pada putaran keberapa gitu ya. Terus ini juga sambil diberi beban ini. Ya, reload. Ya ini contoh ya, cara pengujian. Nah ini fluctuating stress itu digambarkan di sini nih. Ya, itu katakanlah bahwa
Ini tensi stres rata-rata ya, eee, adalah, seluruh all stresses tensil, ini di sini dikatakan. Hmm. Ya ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi detailnya, eee, bagus ini seperti ini ya, nanti di awal dulu pernah kita bahas juga. Ya nanti kalau ada, diskusi, ada pertanyaan, ya bisa di kita bahas di sini. Jadi yang model ini ya, yang model tensi stres yang model ini rata-rata ini, tensi stres rata-rata itu dari 0 sampai 1 ya, sampai mendekati 1. Tensi stres, ini dari -1 sampai dengan 0. -1 sampai dengan 0. Nah ini, jadi dari ini nolnya ya, ini nolnya. Kemudian yang di sini, kompresif stres ya rata-rata, tegangan maksimum tensil dan tegangan minimum kompresif itu dari min tidak terhingga sampai dengan, R-nya sampai dengan -1. Wah, tidak terhingga ini. Ini contohnya, contoh-contoh seperti ini. Oke, ini kan kadang begini nih kalau nggak dibahas, anu ya, kelewatan. Ini contohnya saja, sebentar, saya ambilkan, bab 5 ya, bab 5. Nah, ini saya contoh, di dalam problem, 5.1 ya untuk, pegas baja datar for the flat steel spring ya, pegas datar ya, pegas datar, baja datar. Contoh ditunjukkan di gambar 56. Ini gambarnya gambar 56. Ini suatu, pegas ini. Ini ball, fit device ya, ball fit device, spring-nya itu ini, flat spring. Nah, ini baja ini. Ini baja, flat spring. Ya ini cross section of spring. Kalau dibesarkan ini, baja ini kalau dibesarkan maka T-nya ini berapa, B-nya dibatasi. Ini ada Y max dan ada Y min. Y max itu ketika dia ditekan maksimumnya itu 8, minimumnya 3. Ya pada 8 itu ya di sini. Ini 8. Kalau minimumnya 3 di sini. Nah, ini ditekan itu ya, ditekan. Nah, itu contoh ya, cara pengujiannya ini. Ini kan karena bentuknya, sebuah kabel kadang jendol, terus, ada kayak di apa, kalau di mobil ya untuk klep itu kan ada itu connecting rod, itu contoh ya bagaimana, sebuah pegas seperti gambar 56 itu, kemudian hitunglah tegangan maksimum, dan minimum. Tegangan minimum, kemudian tegangan rata-rata, tegangan bolak-balik, alternating stress itu bolak-balik. Kemudian, hitung pada pula rasio tegangan R, panjang L adalah 65. Jadi L-nya ini panjangnya adalah 65, ini 65. Ya 65. Ya. Ukuran penampang lintang dari bekas adalah 0,8. Jadi T-nya ini 0,8 ini. 0,8. Nah, yang ini L-nya tadi berapa itu 65. L-nya adalah 65. Nah, ini milimeter loh ya. Kalau yang ini milimeter, bukan inci ya. Karena untuk pengujian ini semua milimeter.
Sudah ada itu di atas juga milimeter ya, satuannya ini milimeter juga. Ya, oke. Kemudian tujuannya apa? Untuk menghitung tegangan tarik maksimum, minimum, rata-rata, tegangan alternating bolak-balik, dan kedalaman pegas datar itu. Kemudian hitung juga rasio tegangan R ya. Maka kita bisa menghitung ya dari kita lihat di titik A, analisis di titik A ya, titik A-nya itu di sini, titik A. Kita coba analisis di titik A ini karena di sini dijepit ya namanya, dijepit supaya tidak bergerak sehingga dari jepitan ini sampai dengan tegangan. Makanya kalau ini namanya kemudian momen. Ini gayanya kan mendorong ke sana, ini gaya. Ini P ya. Ini P, kemudian ini L. Ini L. Jadi momen itu adalah selalu gaya kali jarak itu. Momen itu rumusnya gaya kali jarak malah jadi momen ya. Nah, kita akan mencoba menghitung ya, tapi di bawah ini disebutkan ya, sebutkan ini 6 titik ini yang diketahui ya. Case of tabel A14.2 berarti kembali ini apa namanya, kita akan lihat tabel ya 14.2, give following formula of amount deflection cantilever for given applied force. Itu rumusnya di dalam tabel A14.2 paling belakang. Coba bisa lihat tabel 14.2 ya di paling belakang. Itu sambil dibuka ya apa tabelnya. 14.2, 14.1, 14.2-nya ini. Nah, 14.2 itu paling belakang ini 171 ya. Wah, burungnya bunyi ya. Elok tenan. Elok tenan. Nah, ini malah burungnya mau tak hentikan dan coba bunyi itu malah dolah gelem. Ya jangan manuk iki goleki suarane. Nah, ini 14.2 ya, ini 14.2, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Tadi Y sama dengan ini jika dibebani ya. Jadi di rumus tadi Y sama dengan PL3 3EI EL 3EL Y ini min PA pangkat ini yang digunakan ini. Atau ya pada sama aja di sini. YB atau YMAX itu di sini. Sama aja ini PL ya, P kali L itu dikatakan P kali L pangkat 3 EI ini disalah nanti tidak malah nah ini ya yang digunakan. L-nya tadi 65. Tadi adalah 65 mili. Ya, 65 mili. Kemudian apa nih itu P-nya itu berapa? Ya, P-nya itu berapa? 3 kali EI. Nah, kita akan ya ini cara penggunaan rumusnya tuh sudah diturunkan di sini. Kita coba tadi halaman berapa tadi? 171 ya. 171. Wah, berarti. Ini 171. Kadang dong iso nyari langsung di halaman ketemu.
Piro iki? Wah, 87. Jadi agak lamanya itu beginilah ini. Tadi kan ketemu ya, ini, nah, force function deflection itu dikatakan untuk menyelesaikan gaya sebagai fungsi defleksi, maka kita menggunakan P. Ini dari rumus itu bisa kita buat ya P-nya keluar. Maka P ini dari rumus itu, maka P ini dari rumus itu sama dengan ini naik yang 3 naik 3 E ya sorry E-nya seperti ini kemudian I dikalikan Y karena Y-nya dari fraksi sana dibagi yang tadi P L pangkat 3. Jadi P-nya keluar, jadi dibagi L pangkat 3. Jadi persamaan tadi itu bisa dibuat karena ingin mengeluarkan P-nya. Ya, maka dari ini lampiran 3 memberikan modulus elastisitas dari batang ini yaitu 207. Ini rumus elastisitas tapi dari tabel ya, apendik 3 yang di paling belakang buku ini. Maka untuk baja ini ya, untuk pegas ini kita mendapatkan modulus elastisitas itu 207 gigapascal. Ya, sehingga momen inersia I itu bisa diselesaikan ya. Ya. Itu dari lampiran itu. Ya, I sama dengan BT pangkat 3 per 12. Itu bisa jadi I-nya. Itu kan tadi baru E-nya ya. E-nya ini ketemu. E-nya ketemu ya. Terus I-nya gimana? I itu tahanan dari ini kan dibuat tahanan lengkungnya ya. Tahanan lengkungnya saya mengatakan tadi momen itu adalah gaya kali jarak. Saya katakan ya. Ini ya sambil diulang-ulang lah. Momen itu sama dengan P kali L. Ya P-nya tadi berapa itu, misalnya P-nya nanti itu baru mau dihitung nih, dikali L. Ya, itu momen itu gaya kali jarak. Sementara tegangan bengkok misalnya, ini kalau momen bengkok ya. Dengan bengkok itu adalah momen bengkok, berarti kan ini P kali L-nya bisa dimunculkan sini. P kali L ya dibagi oleh ini inersia ini. Ini dulu saya mengatakan kalau itu maka bisa namanya dulu itu kalau batangnya itu 0,3 D pangkat 3 saya lupa.
itu, nah inilah yang dikatakan tuh B. Ya ini B. Ini B, itu. Lah, terus dimensi dari ini, dimensi dari springnya itu yang 0,8. Ini 0,8. Nah, ini B-nya itu tadi adalah 6 mili. Ya, karena ini dijepit itu ya, dijepit di bawah itu ada ini cross section ini ya, ini digambarkan ke sini nih. Nah, ini digambarkan ini. Oke. Dari sini maka BT pangkat 3/12 ketemulah I-nya itu 0,256. Saya mengatakan ya ini saya hapus aja, engko ndak bingung ya. Hapus iki ya. Jadi tegangan bengkok itu sama dengan momen bengkok. Momen bengkok per tahanan bengkok. Ini WB. WB. Itulah WB-nya itu ngikut ini aja lah WB-nya. IBT pangkat 3/12. Ya, momen bengkoknya itu ya sebenarnya P kali L. Ini baru dicari ini. P-nya ketemu. Nah, inilah ini momen bengkok itu akhirnya ditulis di sini nih. Nah, ini. I-nya berapa? I-nya dicari ketemu 0,256 mm pangkat 4. Nah, P-nya baru bisa dihitung. Ini dari rumus P dikembalikan. Ini dari sini saya beri warna beda lah. Ini P-nya dikembalikan ke sini. Tadi dari rumus ini kan. Dari rumus ini, maka ditulis 3207 itu ada gigapascal. Itu adalah modulus elastisitas ya. Karena Pascal maka 10⁹ Newton meter. Newton per milimeter per meter per kuadrat dikalikan 0,256 ini dari I-nya atau tahanan bengkoknya. Kemudian dikali di sini Y-nya. Y-nya kan sudah dimunculkan ya, jadi 3. Kemudian dibagi 65. 65 adalah dari L ya, panjang pangkat 3 ya. Itu. Dari sini maka bisa didapat P gayanya itu sebenarnya yang dibolehkan 1,74 N. Sehingga momennya yang terjadi 1,74 N kali 65 113 Newton milimeter persegi. The bending stress point ini saya mengatakan ini maka tegangan bengkok itu ya dikembalikan ke sini nih. MC ya, jadi momennya ini 113 N dikalikan 0,4 ya. C-nya itu apa? Nah, ini makanya kita dikatakan di sini ini kan tadi ya minimum deflection dan sebagainya ya. C-nya itu di mana diketahui? Kok tiba-tiba muncul ya? Sebentar. 0,4. Wah, ini yang digoleki gitu nih. Ada masukan, ada tanggapan dulu. Ada tanggapan dulu, silakan kalau ada tanggapan dulu. 113,0,4 ini sama ya berarti di sini ya. Oh, ini juga sama ini. The bending stress at point A caused by this moment 113 N pangkat ini 0,4 ini sama sih sebenarnya. Diambilnya adalah 0,4. Apa ini faktor 0,4? Ini dicari. Ada yang bisa membantu? Silakan.
Ya nanti kita anu lagi ya, kita petani lagi ya. Dari pembahasan ini 0,4 itu C-nya, Pak, C kecil, Pak. C kecil. Iya. Dari mana dapatnya C kecil itu? C kecil. Di Itu sini dari rumusnya itu kan tau MC per L, per I atau L tuh? Per L ya? Ya, per I. Ya, per I ya. Per I, yaitu C-nya itu kok tiba-tiba muncul 0,4. Apakah diketahui tidak ada ini. Ya, itu yang kadang-kadang dalam lu kok munculnya gini nih. Sebentar nanti kita cari. Jadi ini ada konstanta C itu dianggap 0,4 misalnya. Itu biasanya kita baca lagi, itu kita teliti lagi, kita baca ketemu di sini. Itu kadang-kadang begitu ya. Ini contoh ya. Jadi C itu disebutkan sih sebenarnya di pembahasan sebelumnya bahwa ini sebentar. Ini di sini apakah itu karena jenis-jenis tegangan beban ya. Jadi kalau ini boleh disimpulkan sementara ini ya. Kalau boleh disimpulkan, ketika tegangan itu tidak serta-merta, saya kan selalu mengatakan bahwa tegangan itu adalah momen dikalikan, misalnya tegangan bengkok berarti momen bengkok dibagi tahanan bengkok ya. Tahanan bengkok itu WB itu kalau rumus-rumus dulu gitu. Tapi ternyata yang di sini itu tidak boleh MB itu dipakai semuanya. Itu dia hanya boleh digunakan ini dikalikan 0,4. Kan lebih kecil berarti ini. Gitu lebih kecil. Bolehnya itu ini bolehnya 0,4. Sehingga tegangan yang dibolehkan itu bukan 113 dibagi 0,256 misalnya itu. Tapi dia hanya boleh digunakan cuma 0,4-nya dari tegangan ini, dari momen ini. Sehingga tegangannya itu 176. Ini lebih kecil dari perkalian misalnya tanpa 0,4. Nah, itu juga berlaku juga ketika ini. Jadi ini untuk bending stress at point A itu seperti itu. Kemudian di sini bending stress at point A itu diulang lagi. Jadi di sini yang digunakan yaitu dari P yang ada ini kan ketemunya itu dikalikan 8 dikalikan 3 ada 4. Bedanya apa? P di atas ini. P ini 174 yang di sini 1,74 N, di sini 4,63 N. Ya, ini dalam keterangannya ya. Ini merupakan tegangan terendah ini. Ini merupakan tegangan terendah. Ya, terendah yang dialami oleh pegas. Oleh karena tegangan minimal itu 176 PA MPa ya. Nah, kemudian disebutkan karena gaya pada bekas sebanding dengan defleksi. Ya, deflection force action. Oh, ya tadi kan ini 8 inilah. Tadi kan oh ini ya di sini tuh ada Pak ini. Ini ya ini 3. Nah, ketemulah ini yang ini 8 ya. 8-nya dari sini. Yang minimum itu, yang maksimum berapa? Ini 176 kan. Ternyata dari itu maksimumnya itu tidak, ini P-nya tidak 1,74 N tapi maksimumnya sekian ini. Ya, sehingga ketika maksimum tegangannya sekian, maka momen yang terjadi lebih besar lagi. Nah, itu juga menggunakan MC tegangan ini, momen ini tidak, itu harus dikalikan 0,4 sehingga tegangan itu yang dibolehkan tidak serta-merta langsung boleh tinggi tapi 470. Ya ini. Nah, kemudian dari yang maksimum dan minimal, ini maksimum ya, ini maksimum ya. Minimumnya yang di atas. Tegangan minimumnya 176. Ini yang minimum 176 ya di atas. Nah, kita masukkan
470 ditambah 176 maka kita dapat tegangan rata-rata. Kemudian tegangan yang amplitudo ya, alternating itu naik bukan amplitudo. Alternating itu apa jenis? Bolak-balik itu maka Tmax min Tmin per 2 470 min 1 sehingga ketemu 147. Nah, ketemulah stress ratio. Ya, stress ratio min per mak 0,37. Nah, cuman saya ingin mengatakan tadi yang belum ketemu adalah yang C ini. C ini itu dari mana itu? Nah, 0, C itu 0,4 ini loh. Ini dari mana ini? Nah, ayo mungkin ada yang bisa membantu dari literaturnya itu. M kali C itu 0,4 mm. Apakah ada dimensi 0,4? Apakah 0,4 itu adalah ini saya menduga itu. Jadi kan 0,8 ininya 0,8 kan. Kalau mau lihat itu 0,8 ini ya. Nah, apakah C-nya itu adalah 0,4 dari itu, tapi kan ini tidak boleh seperti itu, harus ada keterangannya, cuman belum dijelaskan di sini nih. Ada pertanyaan dulu ini wah sudah setengah 9, kita akan pindah langsung ke rumus kelangsingan batangnya. Ada pertanyaan dulu baik dari mas-mas temennya Mas Nabawi, temannya Mas Rizky Mubarok ya. Ada nggak pertanyaan Mas? Pak, izin tanya Pak. Ya. Pak, itu tadi saya lihat itu yang rumus P yang atas yang bawah itu berbeda gitu Pak. Itu bedanya apa ya Pak? Kenapa kok dia berbeda gitu Pak? Ya, ini ya yang ditanyakan ini bagus ya. Pak, kenapa kok P di sini ini ya Mas, maksudnya ini ya, P ini ya. Ya Pak. Ini 176, yang di sini kok P-nya 463 itu kan. Kenapa berbeda? Ya. Ya ini pertanyaan yang bagus sih. Ya, jadi P pertama ini adalah untuk menghitung tegangan minimum. Ya, bedanya apa? Antara P-nya di atas. Ini murni bahwa P di sini itu betul-betul mencari di awal murni dari. Jadi ini kan gini, rumusnya asal tuh di sini nih. Nah, rumus P-nya itu di sini nih ya. Kalau mau dilihat ini rumus dengan P-nya. Berapa atau P-nya itu dicari ini. Tapi P yang didapat itu ternyata itu baru P minimum. P itu 3. Sebenarnya kok iso rumus ini ya, ini dari tabel A14.2 ya. Ya, dari tabel 14.2 untuk mencari formula dari semua deflection ya untuk sebuah cantilever itu gini nih. Ya, ini cantilever batang itu ya, batang cantilever lah, batang panjang itu ya. Untuk sebuah batang panjang itu, batang cantilever itu ini dari rumus tabel A14.2 bukunya Robert Elmot. Kenapa Robert Elmot kok bisa tentu dari sebuah penelitian ini. Ya, P L pangkat 3 dibagi 3 E kali I. Nah, padahal yang dicari itu P-nya tadi, P-nya itu sebenarnya berapa toh? Nah, kemudian dari P-nya berapa itu kita balik rumus itu. P sama dengan 3 E kali I kali Y. Nah, sementara E-nya itu modulus elastisitas itu untuk sebuah baja steel ya, Vosteel itu ketemu 207 gigapascal. Kemudian baru E-nya saja, I-nya gimana?
I itu untuk sebuah batang itu BT pangkat 3, B kali T pangkat 3 per 12. Ya, ini juga didapat ini nanti di tabel A14 T2, coba dilihat ya. Saya pernah menerangkan sebuah batang itu 0,3 di pangkat 3. Ya, sebenarnya bisa ya, karena diameternya kan 0,8 ya, tapi cuman I itu didapatkan tadi 6 mili itu sebenarnya ketika dijepit ini contoh ya 6 mili ya. Ini ketika dijepit itu seperti ini. Ya, ini ada bagian yang kritis yang patah itu di sini. Dek, sana dulu Dek. Mobilnya diambil. Ya, ini ya. Nah, ini 3 mili di atas dan 3 mili. Ini patahnya itu di sekitar ini. Ini 6 mili, di wilayah 6 mili itu loh. Ya, itu. Ketemulah I-nya ini 0,256 mm pangkat 4. Masukkan semua ini baru ketemu kan, baru ketemu. Nah, I-nya kan sudah spring bend deflection. Jadi tadi kan saya mengatakan ini defleksinya yang minimum itu adalah 3 mili. Di atas tuh ada contohnya nih. Kemudian yang maksimum deflectionnya berapa? 8 mili. Nah, ini loh. Nah, P yang minimum itu P pada deflection 3 mili, Mas. Ya, yang maksimum itu deflection pada 8 mili. Ya, di sini P-nya itu sudah mulai ini. Kan tinggal tadi 8/3 itu ya, 8/3 itu. Ini ya bedanya kalau tadi Mas Anu bilang, Pak, P-nya kok beda? Ya di sini P pada 3 itu piro dan P pada 8 itu berapa gitu, Mas. Gitu, Mas ya. Oh ya, Pak. Berarti sebenarnya itu rumusnya sama tapi cuma diganti angkanya gitu ya, Pak? Ya, karena kan pengujiannya itu pada minimum dan maksimum. Ya, ini loh di gambar ini, Mas ya. Pada Y-min itu pada ketika dia dikasih pada diberi tekanan pada 3 mili, berapa yang terjadi? Terus kemudian itu minimum pada tekanan 8 mili, 8 mili ininya, jaraknya itu loh. Nah, itu berapa? Gitu. Y itu sehingga gampangnya itu kemudian 8/3 ini. 1/4 8/3 ketemu sekian ini. Ya, itu. Untuk yang C itu saya menduga kenapa kok 0,4 di sini ya, 0,4 nih MC itu kali I itu saya menduga ini adalah separuh dari diameter itu. Karenanya itu kan 0,8 ya. 0,8 ya, betul, mili. Pak Roso. Ya. Saya nemu nih di buku Robert Elmore, ya. C itu jarak dari sumbu netral ya. ke serat penampang lintang balok paling luar. Jadi C itu jarak dari sumbu netral sampai simpangan maksimal. Oh. Jadi setengahnya dari 0,8 memang. Ya. Nah, ini kan Y-mak-nya kan 0,8 mili. Ya. Nah, C itu adalah dari sumbu netral, jadi sumbu netralnya sampai ke simpangan maksimalnya, jadi setengahnya. Setengahnya. Jadi kalau ini warnanya biru ya. Ini kan dari sini kan ke kalau sini yang 8 ya. Ya, betul. Nah, 8. Terus ini kira-kira separuhnya kan? Iya, dari sumbu netralnya, Pak. Dari sumbu netralnya. Setengahnya. Ini 0,8. Ya. 8 mili, Pak. 8 mili ya, tapi 8 mili. Kalau di sini berarti 4 nanti. Nah, itu 0,4 Pak ini. Nah, 0,4. T-nya 0,4. Ya itu. Oh. Itu kok 4 ya? Ya makanya itu. Ini kan mestinya kalau dari di sini simpangan dari normal ke sini berarti separuhnya ya. Jarak dari sumbu netral kudune 8 mili. Ya oke, nanti ini PR, tapi
saya sementara menduga ini separuh dari dimensi batang saja, 0, kalau ini di sini misalnya Robert Elmot terjadi perbedaan penulisan misalnya, kalau ini 8 tinggi banget. 301 ya kan, jadi tinggi banget. Kali 8 kan dibagi ini tinggi banget. Ya ini dari itu Pak, dari penampang lintang pegasnya Pak. Nah ya kalau penampang lintangnya ya separuhnya kan. Nah, Penampang betul, lintang pegasnya itu 0,8. dari penampang lintang. Kalau penampang lintangnya 0,8 ini. Ya. Nah, berarti C itu adalah 0,4. C itu adalah jarak dari sumbu netral ke serat penampang lintang balok paling luar. Jadi setengahnya di dari sini, penampang bagian lintang. Di ininya Pak, di pegasnya. Keterangannya itu di mana Pak Dedi? Oh, saya baca di tegangan akibat beban lengkung. Kalau di buku Elmot yang bahasa Indonesia itu halaman 92. Halaman 92 ya? Iya. Atau di subbab 3.15 tegangan akibat beban lengkung. Ya. Jadi ya sudah. Jadi di sini setengah saya beri dari catatan. penampang lintangnya. Berarti di sini saya beri catatan. Ini jika ini adalah diameter bahan, ini diameter bahan kan ini 0,8. Iya betul Pak. Saya katakan bahwa C itu di sini. C itu 0,4. Untuk bab ini. Ya memang kadang itu ditulis di halaman lain, tapi jelas ada keterangannya itu. Cuma nek balik-balik ke sana nanti lama. Itu ya, oke ya. Itu bagus ini pembahasan yang ini contoh-contoh beberapa mencari shock impact itu juga itu beberapa ada namanya shock or impact loading, ada namanya random loading, itu juga sama. Itu sehingga dari hasil penelitian dibuat tabel seperti ini. Ini tentu sebuah hasil penelitian, jumlah dari cycle of failure itu ditulis di bukunya ini. Ini beberapa penjelasan kalau kita ingin mendalami bisa dibaca lebih lanjut ya. Itu. Tapi kalau kita sampai detail sekali, wong ini nggak cukup waktunya 1 semester dipakai untuk membedah buku ini. Ini contoh juga tentang ya endurance strength dari bahan-bahannya IC 1050 Kudron Steel ya, itu yang dicari objektif, hitunglah estimasi aktual dari endurance strength ya of shaft material, sebuah material poros. Nah, itu langsung aja step 1, step 2 itu kau nyari di figur 58 akhirnya ketemu. Ini contohnya ya. Oke, saya meloncat ya Bapak-bapak dan semuanya. Saya ingin meloncat di rumus Euler karena sesuai dengan janji saya nanti supaya minggu depan itu sudah membahas tentang belt ya. Ini rumus Euler ini. Ya. Di bab ini ya ini tentang objektif disaster ya, penjelasan umum, kemudian and fixity and effective length. Jadi ini slenderless ratio, kemudian di sini ada namanya rumus Euler. Rumus yang lain nanti bisa dibaca Johnson Euler bagaimana. Bisa ini tiga ini untuk kita bahas, waktunya udah itu ya. Apa itu fixity dan effective length ya, itu disampaikan di sini 63 ya. 63 itu ya adalah pengekangan ujung dari panjang efektif ya, namanya pengekangan. Fixity itu dikekang ya, dikekang. Ini saya geser aja nih. Nah, itu di yang bagian umum nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, ini di sini disebutkan di sini ya,
the term N ya, istilah pengekangan ujung and fixity itu berkaitan ya, ini term berkaitan the manner ya, terhadap dengan cara penumpuan ujung kolom. Variabel yang penting adalah besarnya pengekangan yang disediakan pada ujung-ujung kolom terhadap kecenderungan untuk berputar. Kadang kolom itu berputar. Kalau di fix itu maka dia tidak berputar, tidak geser, tidak. Nah, 3 bentuk kekangan ujung itu ditunjukkan nanti dalam figur berikutnya. Itu ada pin end, pinned end, kemudian ada fixed end dan ada free end. Ini ditunjukkan di sini ada ini pinned end ya, fixed end dan kemudian fixed free. Kemudian di sini gabungan ini fix dan pin. Fix dan pin itu gabungan. Ya, itu disebutkan. Kolom dengan ujung sendi yang dimaksud di atas supaya ujung tidak dapat bergeser dari sisi ke sisi, tetapi tidak memberikan hambatan pada ujung untuk berputar. Itu dikatakan di situ. Ini contoh ya bagaimana ini contoh yang terjadi misalnya ketika ada sebuah force atau gaya ya, ketika menekan sementara nih di sini di fix ya, ini batang, ini sebuah batang yang dipasang tetap di dalam base ya atau dasar, maka dia akan terjadi melengkung ini, melengkung. Kemudian kalau diteruskan, kalau nggak mampu maka patahnya di sini, maka akan terjadi patah itu. Diteruskan. Nah, sehingga ini kalau mau tingginya ini H juga, ini H. Tinggi dari sebuah kolom ya, ini H, itu adanya critical buckling axis. Ya, itu di sini seperti tadi, ini adalah T. Ya, ini T tebal dari kolom berapa? Ya, cross sectionnya itu hanya berapa, tebalnya berapa. Jadi cross section beda-beda. Ketika seperti ini maka tadi kan seperti contoh tadi ya, tadi ini kalau batangnya dimensinya pejal gini ya, itu beda. Kalau ini batangnya kemudian gini. Nah. Itu berbeda ya. Nah, ini dikatakan ini for axis YY ya. Ini YY itu ini ya, ini YY, ini YY, ini yang terjadi di aksis YY itu, maka YY itu R-nya 0,29 dari T, dari tebal. Tapi for aksis XX ya, tadi saya mengatakan berarti kalau sini itu XX ini. Ya, ini X. Ini aksis XX ini. Waduh, tadi salah. Ya, ini yang ini terjadi lah, ini kan di atas kan sudah disebutkan ini. Nah, itu ini XX. Nah, ini XX. Ya, ini XX ya, ini sebenarnya di atasnya sudah ada ini. Yang sudah ada. Dan YY-nya itu ini ya, YY-nya di sini disebutkan ini YY. YY. Ya, oke. Y-X-nya 0, R-nya tuh. R tadi di atas tadi. R itu apa? Sudah dibahas di atas tadi ya. Ya, R itu apa? Itu sudah dibahas di atas tadi. Tadi R apa, Pak? Ada yang ingat nggak tadi yang dibahas tadi? Apa R itu? Ya, ketika ini berapa toh dengan misalnya itu disebutkan ya. Oke, kita lanjutkan aja lah. Jadi effective length ya, namanya effective length itu LE.
length efektif ya. Dari length efektif disingkat menjadi LE. LE sama dengan K kali L. Ya, K kali L, nggak boleh terlalu panjang. Tapi actual length of column between support ya, L-nya itu ini di antara support ini, di antara support itu kan terhadap beban itu ya, itu panjang untuk L panjangnya. Kemudian K itu constant depend on the end fixity ya. Diilustrasikan di gambar 63 di bawah di sini. Ya ini. Jadi ini untuk length efektif ya, panjang yang dibolehkan itu K kali L. Ya. Kalau ini modelnya yang di sini yang tipenya A ya. A, K-nya 1. Dikalikan L, L-nya itu ya panjang yang di ini L-nya ya di sinilah itu L-nya gitu ya. L. Tapi kalau modelnya supportnya seperti ini ya caranya. Di sini fix ya. Tapi kalau di sini diberi pen ya, diberi pin itu bisa bergerak kanan kiri. Ketika di ini dia masih bisa itu. Tapi kalau yang di sini fix ini kan lebih lebih artinya lebih besar ya. Boleh lebih besar karena diberi pen itu boleh lebih besar. Tapi kalau diberi yang dengan fix ini, nah ini fix sama fix ya, fix dan fix, dia itu tidak boleh, K-nya tidak 1 tapi 0,5. Itu untuk secara theoretical value, itu nilai teoriti, practical value 0,65. Ya. Untuk fix free ya, di sini fix tapi di atasnya free kan. Ketika di beban itu kadang kan seperti tadi. Nah, ini persis seperti tadi di contoh soal yang tadi. Cuman tadi itu ada minimum dan ada maksimumnya. Minimumnya 3, maksimumnya adalah 8 tadi ya. Nah, itu tadi. Nah, ini yang contoh yang tadi di itu. Tapi di bawah itu fix ya. Fix tapi atasnya free. Itu K-nya itu bisa 2 ya. Bisa 2 untuk theoretical, praktikalnya 2,1. Nah, kalau fix di bawah fix di atas itu diberi pen seperti nomor A, maka itu K-nya 0,7 dan 0,8. Nah, ini maka slenderness ratio itu seperti ini. Jadi namanya dari length efektif dibagi R-rem. Ya, R-rem itu radius of gyration. Ya, radius of gyration. Nah, R-remnya itu berapa? Nah, nanti kita di sini disebutkan ya. Ini P. Kita bisa itu ada contoh soalnya. Disebutkan ya di dalam ini. Ini radius of gyration computed ya, dapat itu dari I, ini sebenarnya ini cross section ini ya, itu adalah akar daripada I. I-nya dari mana? Ini inersia, ini inersia of cross section itu nanti lihatnya tabel. Kalau ini I ya, I itu dibagi A tentu itu adalah luas penampang. Luas penampangnya berapa? Itu A-nya adalah area section, cross section area atau luas penampang. Ya, luas penampangnya. Nah, paling mudah Pak penjelasannya Pak Roso, wah bingung kayak gitu kan. Itu kita langsung ini rumus-rumusnya ya, namanya analisis dari suatu panjang kolom menurut rumus Euler, maka PCR itu apa? Critical load ya. Critical load ya, PCR itu sama dengan ini rumusnya di 65. Ya, itu bisa dari rumus 65 itu bisa diurai itu sebagai berikut ini.
Ya, oke. Ini R kuadrat KL. Nah, ini bisa dari rumus ini ya. Ini dikeluarkan R-nya, yang ini dikeluarkan, R-nya keluar dari dari kurung, kemudian R-nya setelah itu dinaikkan. Jadi dari rumus 65 itu bisa disederhanakan seperti ini. Nah, R seperti tadi itu I akar I pangkat A. Oke, maka ini ya bisa. Paling gampang itu ini ada beberapa tabel ya, atau bukan tabel, ada beberapa apa jenenge figur ya, itu yang nanti untuk mencari ini PCR dan lain-lain. Paling gampang kita coba langsung ke rumus ke contoh soal ya. Example problem disebutkan di sini sebuah kolom mempunyai cross section ya, solid circular penampang lintang yang berpenampang lingkaran pejal itu ya. Ini lingkaran pejal. Jadi berbeda dengan batang yang tadi ya. Batangan tadi kan panjang ada. Jadi ini kan kebetulan ada yang ini sirkular ya, solid circular berarti kan pejal. Ada yang nanti beda-beda loh ya. Nanti kita penampangnya begini ya beda. Bedanya di mana nanti di luas penampang beda. Kemudian dikatakan mempunyai panjang 4,5 feet. Mempunyai panjang 4,5 feet dan dengan diameter 1,25 ini. Diameternya 1,25 in, panjangnya 4,5 feet. Ya, yang di situ dikatakan pin at both end. Di atasnya pin and pin. Berarti kan langsung lari ke sini nih. Pin dan pin. Nah, ini pin dan pin. Nah, berarti yang A. Ya, yang A. Pin dan pin ya. Dari soal yang pertama itu yang A. Pin dan pin. Berarti K-nya kan ketahuan ya. K-nya adalah 1 ya. P dan pin. Dari ini ya, if it made from IC 1020 Coultron steel ya. Ini bahannya itu adalah IC ya, from IC. IC itu apa Pak? Itu American Standard lah gitu ya. What would be a safe column loading? Jadi sebenarnya supaya itu beban yang aman itu berapa ya? Berapa beban yang diizinkan gitu ya. Specific safe loading for column ya. Untuk solid circular cross section tadi kan D-nya diketahui, panjangnya diketahui, both end kolom apin ya, material ini. K-nya itu adalah K-nya 1 karena pin dan pin ya, K-nya 1 ya. Effective length equal kali L 4,5, panjangnya 4,5 feet dikalikan 1 ya, itu jadi 54. Oh, ini 4,5 feet itu setara dengan 54 in. Nanti coba dicek ya. Betul nggak 4,5 feet sama dengan 54 in? Ya, dari appendix 1, ini appendix 1 itu R, ini di sini ada appendix 1. Appendix 1 berarti di paling bawah. Sorry. Appendix 1 itu di lampiran 1 ya. Itu for solid round section R sama dengan D per 4. Itu D-nya 1,25 per 4, ketemulah 0,3125 in. Ini. Sehingga KL per L, ini slenderness ratio, itu 173. Ya, karena ini semua K itu konstanta 1, yang panjang itu 54 inci ya. Ini R itu juga R itu 0, inci ya, maka sebenarnya
ini inci di 173 itu sebenarnya inci ini sih, slenderness ratio 173. Ini dari ini compute kolom constant from equation 64 ya, dari persamaan 64 untuk material IC 1020, maka bisa didapatkan CC. Ini tadi kan di rumus ini ada ini. Pertama sebelum nyari itu nyari rumus CC ya. Dan di rumus CC ini di ini. Ya ini untuk kolom dimunculkan di sini CC dulu. Ya CC ketemulah 108. Lah luas penampang Pi karena dia kan bulat pejal ya, bulat pejal Pi per 4 di kuadrat ketemu. Nah, kemudian di sini critical load itu load yang kritik itu 12.200 lb. Ya, ini tinggal dimasukkan. Ya. Pi-nya E kali A, E-nya modulus elastisitas yang A-nya adalah satuan luas, KL per R kuadrat ya. Itu dan itu KL per R itu sudah dihitung di sini CC itu sebenarnya. Nih. Oh nih, di KL compute of slenderness ratio itu sudah dihitung di atas 17 ya. Sehingga sebenarnya ketika menghitung itu ya, load yang aman, a safe load would be a reduced value found by applying the design the design factor of the load. N ini dianggap 3, ini namanya apa? Angka keamanan. Sehingga PA sama dengan PCR per N. 12.000 jangan semua dibakar, tapi 4.000,667 yang dibolehkan. P-nya ini yang dibolehkan. Ya. Kalau kepengen P-nya lebih aman lagi, ya termasuk di sini panjangnya itu jangan panjang-panjang itu ya. L-nya itu kan berpengaruh ini. Itu untuk sebuah kolom dengan panjang sekian, maka beban yang dibolehkan, allowable load ya, yang diizinkan itu PA itu adalah 4067 lb. Jadi ini cari sebuah beban yang dibolehkan dari kolom panjang sekian itu berapa. Bisa juga yang diketahui PA-nya, ini PA-nya itu sekian, kemudian yang dihitung panjang kolom yang diizinkan berapa, itu tinggal dibalik cara ngitungnya. Ya, tuh. Jadi panjangnya itu jangan ini kan 4,5 feet ya, 4,5 feet. Kalau diketahuinya di sini cross sectionnya 125, lengthnya tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah P-nya, P load ini, load yang diizinkan ya bisa saja dibalik. Ini yang diketahui gimana? Tinggal balik aja. Begitu ya, ada pertanyaan? Ini yang janji saya di bab ini sudah kita bahas. Sebenarnya ada tadi satu lagi yang sebentar. Ya, kolom ini rumus slenderness ratio. Gimana untuk 66 rumus Euler? Nah, ini ya sedikit. Aduh, kebanyakan. Ya ini yang namanya sudah pakai aplikasi. Yang 66 kita bahas sedikit. 610. Ada pertanyaan? Waduh, sorry saya sampai enggak menyapa yang hadir hari ini. Ya ini sebenarnya udah di ini rumus Euler-nya ya, the long column analysis the Euler formula, ini semua formulanya Euler. Kemudian yang Johnson di belakang, tapi
saya kira kita diskusi aja. Ini Johnson ya, Johnson formula ini pakai ini PCR, ini rumusnya dia. P kritikalnya seperti ini. Ini menurut Pak Johnson. Ada contoh soalnya, dia tinggal masukkan sih sebenarnya. Ada pertanyaan dulu. Sebentar, ini Dava Azhar Zakiah. Ada Mas Dava Azhar. Ya Pak, ada Pak. Oh Mbak Dava ya. Oh sorry. Mbak Dava. Di mana Mbak? Saya sudah di Jogja kok Pak. Oh, Jogjanya mana? Kledokan. Oh, jenengan ini yang Kledokan ya? Iya, kos saya di Kledokan. Karo Pak teman saya siapa Pak? Jajo Mbak Dava. Pak siapa? Kau dadi lali. Sing bekerja di ayahnya dulu alumni STTN juga. Oh, enggak Pak. Oh, enggak toh. Kos, Pak. Dia kos. Oh. Lah ya aslinya di mana Mbak Dava? Oh, saya orang Sidoarjo, Pak. Sidoarjo, Mbak Dava lah yo. Lah Mbak Dava itu kan ben aktif nih nggon lab toh, Mbak. Gitu. Di lab apa CNC aktif toh ben toh Mbak Dava toh. Tahu pernah praktikum CNC toh Mbak Dava? Ya, pernah, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya udah nanti saya tuh yang angkatan ini sama angkatan di bawahnya satu lagi itu merasa bahwa memberi praktikum manufaktur itu masih kurang ya, karena kebetulan kalian terus kena COVID itu, terus saya berharap tolong buatlah pelatihan. Bahkan saya itu ini mau mengundang Pak namanya Pak Mulyadi. Ya, Pak Mulyadi itu dia dari YPTI Jogja Precision itu, dan dia nanti mungkin akan mengajar master camp dan aplikasinya ya, macam-macam lah. Itu Pak Mulyadi ya, nanti nanti kalau pas diundang kita tapi boleh nggak tatap muka itu loh saya itu. Kalau sudah boleh tatap muka nanti kita undang. Ada pertanyaan enggak yang di sini Mas Rizky, Mas Nabawi, Juan Vito, Mas Juan Vito itu aktif di BEM ya? Di BEM atau di Hima? Hima Pak. Hima. Oh ya, ketua Hima toh ya Mas Juan Vito? Bukan Pak, bukan saya ketua Hima Pak. Saya gimana? Saya gimana bukan Mas? Putus-putus tadi. Gimana? Di BEM sebagai apa Mas Juan Vito? Saya hanya di Hima Pak. Oh Hima. Oh ya di Hima ya. Hima Elmek ya. Ya baguslah. Ya. Mbak Lili, halo. Iya, halo Pak. Oh, sambil makan itu kayaknya ya? Enggak Iya. Pak, sambil minum Pak. Serius Pak, saya nggak bohong. Oh gitu. Lah gimana? Minum Pak, minum. Ya, oke. Mau gimana dikirimi anggur apa? Boleh Pak, lewat dia siapa anggurnya? Ada sih di rumah itu loh, ada itu loh. Ada. Oh. Ya ini. Ya, oke lah. Hari ini saya kira kalau saya ingin satu soal aja, tolong dikerjakan ya. Ini sebenarnya ini loh bisa dibuat bahkan caranya bagaimana membuat aplikasi untuk sebuah kolom ini tata caranya tuh kalau mau dibuat ini di aplikasi di Excel itu bisa refer
figur 64 itu berarti tadi di gambar 64 itu bagaimana cara membuatnya. Data to be entered, datanya apa saja yang dimasukkan, panjangnya berapa, fixity-nya tadi kan ada yang tadi fixity-nya K-nya 1 kan. Tuh, nanti dimasukkan ini. Material properties-nya dimasukkan. Ternyata material properties-nya SJ51 PSI. E-nya itu 3 Pascal tadi PSI. Cross section itu cross section properties-nya R ini rata-rata langsung ketemu ini. Itu. Wah, itu bisa dicari lewat ini Excel. Ini contohnya nih. Waduh. Bentar, ini langsung mapet gitu ya. Bentar ya. Mas ya. Wah, kadang-kadang gini nih. Langsung mapet. Waduh. Waduh, gimana ya? Wah, saya khawatirnya tertinggal di kampus ya. Kalau tertinggal di kampus ya sudah kita akhiri ya. Ya. Ya kayaknya tertinggal kayaknya Pak. Gimana? Iya, tertinggal kayaknya. Iya. Iya. Ditinggal terus. Ini ketinggalan Pak Raso. Saya kemarin lihat kampus. Ya kayaknya Mengisar wet pelem. Mengisar wet pelem. Ya, ini sedikit aja Bapak ini ya contoh dibuka itu ada contoh soal ya di belakang ini contoh ya. Ini yang mirip ya, yang mirip dari itu contoh sing gampang aja lah ya ini di sini. Nah, IC 32N ini shape diameter demand critical load. Ya udah ini problem 1 ini tolong jadi PR ya. Bisa toh Pak? Problem 1. Insya Allah. Ya, Insya Allah, ini problem Pak. 1 ini ya ini menjadi PR. Nah, ini ya, nanti saya buat Google Classroom. Linknya Google Classroom nanti saya kirim. Yang RPL kita kirim ke Pak Dedi, yang reguler saya kirim juga nanti ya. Nah, nanti terus cara menjawabnya di Google Classroom. Saya kira gitu semuanya ya, mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Jam 10 nanti ya Pak ya, yang RPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dulu Pak chargernya Pak.